Yang Mulia, buketnya sudah siap. Ini benar-benar indah. Kau boleh pergi, Hosiar. Sekarang. Yang Mulia, aku ingin tahu. Jangan melampaui batas. Aku memintamu, pergi sekarang. Baiklah. Selamat ulang tahun pernikahan Ratu Joda. Yang Mulia sangat bahagia hari ini. Dan aku juga senang melihat dia seperti itu. Tapi ada satu masalah. Karena Ratu Joda ingin merebut Yang Mulia dariku. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Lagi pula, Ratu Joda, hari ini akan menjadi hari yang spesial untukmu. Salam Yang Mulia. Kau ciumlah bunga ini dan katakan padaku bagaimana wanginya. Ini. Wanginya terasa aneh. Wah, itulah efek yang aku sedang cari. Ini pasti akan berhasil. Bawa dia pergi sekarang, tapi ingat, jangan coba untuk membangunkannya. Butuh beberapa waktu untuk dia sadar. Bawa dia pergi. Ya, ini bunga yang indah. Wanginya juga enak. Maafkan aku, Ratu Joda. Kau akan pergi sendirian. Ke perayaan itu tentunya. Yang Mulia tidak akan menemanimu. Panggil Hosiar ke sini. Hosiar, kau bawalah bunga ini untuk Yang Mulia. Bawalah. Baik. Aku tidak sabar menunggu melihat kesedihan di wajahmu. Ketika kau tahu bahwa Yang Mulia tidak bisa menemanimu di perayaan itu. Kuharap bisa menemukan sesuatu di kamar ini yang bisa membantuku untuk meraih tujuanku. Humayun Nama. Ini mungkin bisa memberi informasi yang berguna. Apa yang kau lakukan di sini, Sena? Oh, ternyata kau. Buku ini sangat bagus. Boleh aku memainkannya? Aku ingin menulis surat untuk Rahim dan meminta maaf padanya. Halaman pada buku ini lembut sekali. Itu bukanlah buku biasa. Itu adalah Humayun Nama. Aku menghabiskan bertahun-tahun untuk menulisnya. Kau harusnya tidak masuk ke kamar orang tanpa izin darinya. Ngomong-ngomong, hari ini kau melakukan kesalahan besar. Tidak. Aku hanya bermain dengan Rahim. Aku tidak mendorongnya. Aku ingin minta maaf. Aku merasa bersalah padanya. Pemikiran yang bagus. Tapi kau tidak perlu menulis surat untuk minta maaf padanya. Kau ketemu langsung dengannya dan meminta maaf. Dia pasti sedang bersama dengan Ratu Salimah. Baiklah,
Kalau begitu aku akan menemuinya. Tunggu dulu. Ini adalah istana raja, bukan tempat umum. Kalau masuk ke kamar orang tanpa izin, kau akan dapat masalah. Aku masuk ke kamarmu tanpa izin darimu. Jadi aku minta maaf. Aku pergi dulu ya. Saat ini aku merasa dia gadis biasa. Tapi ada saat dia bersikap lugu, juga seakan-akan tidak bisa dipercaya. Bagaimana aku dengan pakaian ini? Kau terlihat sangat menawan, Yang Mulia. Selamat ulang tahun pernikahan, Yang Mulia. Aku membawakan hadiah untukmu. Kemarilah, aku butuh bantuan. Karena aku tidak bisa memilih pakaian yang mana yang akan kupakai untuk perayaan itu. Aku perlu saranmu apa yang harus kukenakan pada perayaan. Mohon maaf, Yang Mulia. Bukan masalah pakaiannya. Kau terlihat bahagia. Jika kau akan terlihat bagus dengan apapun yang kau pakai. Bagaimana aku bisa lupa kalau kau bekerja untuk Ratu Rukaya? Aku yakin kau tahu cara memuji seseorang. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu ke sini? Apa Ratu Rukaya memberi buket ini untukku? Iya, Yang Mulia. Bagaimana kau tahu? Dia sangat mengenal diriku. Dan dia tahu aku sangat menyukai bunga mawar. Salam Yang Mulia. Apa kau menyukai hadiahnya? Tentu saja. Kau memberiku hadiah yang paling indah. Aku adalah teman masa kecilmu. Aku tahu apa yang kau suka dan yang kau tidak suka. Itulah alasannya kenapa kau menjadi kepala permaisuri, karena buketnya yang indah. Dan aku sangat menyukainya. Luar biasa. Harum sekali. Yang Mulia tidak pingsan setelah mencium aroma mawarnya. Aku harap Yang Mulia suka dengan aromanya. Tentu saja. Dan rasanya aku ingin selalu menciumnya. Tidak mungkin. Kau mengatakan sesuatu? Tidak Yang Mulia. Aku hanya berterima kasih pada Tuhan bahwa kau menyukai hadiahku ini. Tentu aku suka. Oh ya, Rukaya. Perayaan akan segera dimulai. Aku banyak pekerjaan. Aku tidak ingin terlambat datang ke perayaan nanti. Maafkan aku. Aku mengerti. Aku pergi dulu Yang Mulia. Permisi. Silakan. Jalal, apa kau masih marah padaku? Apa kau belum memaafkanku? Apa kau tidak merindukanku? Apa kau tidak merasa bersalah saat memikirkan aku? Apa kau telah melupakan apa yang telah aku lakukan padamu? Kau lupa semuanya. Tidak apa-apa jika kau melupakannya. Kalau begitu aku akan membuat mengingat semuanya. Kau akan mengingat namaku. Aku akan datang padamu pada pesta ulang tahun pernikahan. Ibu mau kemana? Adam, hari ini adalah hari yang istimewa untuk Jalal. Aku akan mendoakannya. Apa ibu sudah gila? Dia sudah mempermalukan ibu dan ibu ingin bertemu. Ibu tidak akan bertemu dengannya. Apa ibu mendengarkan aku? Ibu tidak akan bertemu dengannya. Adam, kan kau sudah melewati batas. Apa kau tahu siapa aku? Siapa ibu? Siapa ibu? Dan apa status ibu? Ibu bukan Perdana Menteri lagi. Dan Jalal tidak menganggap ibu sebagai ibunya lagi. Sekarang ibu hanyalah seorang pelayan belaka yang harus membungkuk di hadapan tuannya. Adam, kan! Sekarang,
Aku sangat tertekan dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Bagaimana rasanya? Ha? Satu jari kelingking telah membuatmu tidak berdaya. Ini adalah apa yang aku inginkan untuk kau pelajari. Kau harus pintar untuk mengalahkan musuhmu. Langkah yang tepat pada waktu yang tepat bisa mengalahkan siapapun. Kau adalah anakku. Aku mencintaimu dan karenanya aku membiarkanmu pergi. Jika kau orang lain, kau sudah mati sekarang. Aku tidak akan lupa. Jalal bukan hanya mempermalukanku, tapi dia meyakinkanku untuk membencinya seumur hidupku. Adam, kau sangat berarti bagiku. Percayalah, apapun yang aku lakukan semua untuk kebaikanmu. Aku bahkan akan membungkuk ribuan kali jika perlu. Jalal mungkin akan mengabaikanku karena sekarang hal yang terpenting baginya adalah Ratu Joda. Tapi itu tidak ada bedanya bagiku. Karena hal ini tidak akan menghalangi tujuanku. Adam, apa kau tahu sesuatu? Seseorang yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun suatu hari nanti akan dikalahkan oleh budaknya sendiri. Budak yang seharusnya melayaninya. Apa kau tahu bagaimana dia mengalahkan tuannya? Budak itu memperhatikan tuannya sepanjang waktu. Dan dia paling tahu apa yang menyakiti hati tuannya. Apa yang terjadi padaku tidak akan berdampak pada masa depanmu nanti, anakku. Aku ingin kau menjadi orang terkenal di kerajaan ini. Aku tidak peduli pada Jalal, aku membencinya. Aku sangat membencinya. Tolong Adam. Aku minta padamu. Jangan lakukan hal bodoh ini lagi. Aku tidak ingin kau menerima kemarahanku. Perhatian kepada semuanya. Berikan salam kepada Raja Jalaluddin Muhammad. Salam Ibu Hamidah. Salam Ibu. Salam. Apakah Ibu ingin bertemu dengan kami? Hari ini kalian berdua sudah 1 tahun bersama-sama. Jalal, bukankah ini hari yang indah? Iya Ibu, hari ini memang terasa indah. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Ibu punya hadiah kecil untuk kalian berdua. Ibu, itu hadiah yang sangat indah. Tapi tidak seindah kalian berdua. Ibu punya sepasang mahkota untuk kalian berdua. Semoga kalian berdua bisa bersama untuk selamanya. Semoga Tuhan menjauhkan kalian dari masalah. Semoga Allah memberkati kalian dengan kebahagiaan. Joda, kau bukan hanya menantuku. Kau seperti putriku sendiri. Itu sebabnya aku ingin memberimu nasihat. Seorang pria yang membuat istana, tapi wanitalah yang membuatnya seperti rumah. Ingatlah selalu hal itu. Salam Yang Mulia. Maham Angga ingin mendoakan Yang Mulia Raja. Beritahu dia kalau aku tidak ingin menemuinya di perayaan nanti. Tunggu. Jalal, ibu tahu ibu tidak punya hak untuk mengubah perintahmu. Tapi sebagai ibumu, ibu bisa minta sesuatu kan? Ibu, dengar dulu. Jalal, putraku sayang, hari ini adalah hari istimewamu kan? Aku tahu itu, Ibu. Jadi aku tentunya tidak ingin apapun yang akan membuatku kesal.
Jalal, semua orang akan memberimu selamat hari ini. Semua orang akan merayakan. Dan kau akan memberikan manisan ke penjara juga. Bahkan untuk para penentangmu. Tapi ibu tidak bisa memahamimu. Kenapa kau tidak ingin bertemu dengan Maham Angga? Apa dia lebih buruk daripada yang ada di penjara? Dia hanya ingin memberkatimu, nak. Ibu, aku belum melupakan apa yang dia lakukan. Aku pun sadar kalau hari ini dia tidak akan memberkati diriku atau menyetujui hubunganku dengan Joda. Dia melakukan semua hal yang bisa menghancurkan hubunganku. Mungkin aku lebih baik bertemu yang berada di penjara. Paling tidak niat mereka diketahui. Mereka tidak berpura-pura menjadi orang yang baik, bahkan menusukku dari belakang. Kau benar, Yang Mulia. Maham Angga memang mencoba menjauhkan kita berdua. Tapi Yang Mulia, dia juga sudah berkorban banyak untuk dirimu. Biarkan saja dia menemuimu. Izinkan dia memberimu berkat. Bagaimana kau bisa memberiku saran? Maham Angga mencoba membuat reputasimu menjadi buruk dan mencoba menjauhkanmu dariku. Itu aneh, Ratu Joda. Kau sangat baik hati. Aku mengakui kalau dia melakukan banyak kesalahan. Tapi kau bisa memaafkannya, kan? Dan hari ini adalah hari yang baik. Apa dia berhasil mencapai tujuannya? Berkat Tuhan, dia tidak bisa memisahkan kita. Dan hari ini tidak ada perbedaan di antara kita. Kenyataannya, waktu yang kita lalui bersama menjadikan kita semakin dekat. Dan bagaimanapun juga, Maham Angga punya andil dalam hal itu, kan, Yang Mulia? Kau lihat itu? Joda sangat cerdas dan pengertian. Kau harus melupakan masa lalu, Jalal. Bawa dia masuk. Baiklah, Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Salam Ratu Hamidah. Salam Maham Angga. Bagaimana kabarmu, Maham Angga? Apa semuanya baik? Iya, Yang Mulia. Yang Mulia, aku datang ke sini untuk memberi ucapan selamat. Aku baru tahu kau ada di sini. Jadi aku datang untuk memberkatimu. Maaf, Ibu. Aku rasa aku harus pergi. Yang Mulia, aku ucapkan selamat ulang tahun pernikahanmu. Aku pergi, Bu. Aku masih banyak pekerjaan. Aku harus bertemu dengan orang-orang yang benar-benar bisa memberkati aku. Maaf, aku permisi. Kau bisa memberikannya kepadaku. Aku akan berikan pada Jalal. Baiklah. Aku pergi dulu, Ratu Hamidah. Bagaimana mungkin? Seharusnya Yang Mulia itu kan pingsan. Mengapa obatnya tidak bekerja padanya? Tapi maaf Yang Mulia, kau seharusnya senang. Karena Raja menyukai hadiahmu. Kenapa kau terlihat marah? Aku kesal sekali. Karena hal-hal tidak berjalan sesuai rencanaku. Rencana yang mana Yang Mulia Ratu? Apa kau melakukan apa yang kuperintahkan? Hah? Apa kau memberikan buket itu pada Yang Mulia? Atau kau berbohong padaku? Aku melakukan yang kau perintah. Kalau begitu, aku heran kenapa Yang Mulia tidak pingsan setelah dia mencium mawarnya. Mengapa dia tidak pingsan? Pingsan? Aku tidak mengerti. Kenapa Raja akan pingsan setelah mencium mawar? Karena itulah yang aku inginkan. Aku menaruh obat di bunga itu agar Yang Mulia pingsan. Aku ingin Yang Mulia pingsan sehingga Ratu Joda pergi ke perayaan itu sendirian tanpa Yang Mulia. Mengerti? Ya Tuhan, maafkan aku Yang Mulia. Apapun yang terjadi nanti adalah untuk kebaikan. Jika Raja tahu dia akan pingsan, dan dia tahu itu karena mencium buketmu, kau akan dalam masalah. Apa kau ingat betapa kejamnya dia menghukum Maham Angga waktu itu? Berani sekali kau.
Beraninya kau memberitahu apa yang harus kulakukan. Pergi dari sini. Kau sama dengan yang lainnya. Pergi. Baik, Yang Mulia. Aku kasihan pada Ratu Jodah. Dia membiarkan aku merayakan ulang tahunku. Aku tidak akan merampas kebahagiaannya. Dan Raja pasti akan bisa merayakan perayaannya. Maafkan aku, Ratu Rukaya. Bukan aku mengkhianatimu. Tapi aku hanya mencoba setia pada Ratu Jodah. Aku harus mencari tahu bagaimana itu bisa terjadi. Saat aku mencoba obatnya, kenapa tidak bekerja pada Yang Mulia? Sebenarnya siapa yang telah membantu Ratu Jodah? Aku heran kenapa bunga itu tidak bereaksi sama sekali. Apa kau ingat Ratu Jodah saat membagikan manisan di Amer dengan cara yang sama? Ya ampun, aku hampir lupa. Tapi kau masih mengingat itu? Itu pertama kalinya seseorang berani mengancamku dengan pedang. Kau seperti akan memenggalku di hari itu. Yang Mulia, saat itu keadaannya berbeda. Sekarang sudah berubah. Lalu apa yang sudah berubah sekarang? Sekarang bagaimana pandanganmu terhadapku? Yang Mulia, ini bukan tempat yang tepat untuk membahas semua itu. Kita datang ke penjara. Paling tidak jawab pertanyaanku. Jika kau sudah tahu bahwa ada orang yang kepalanya ingin kau persembahkan kepada Dewi, lalu kira-kira apa yang akan kau lakukan? Kau akan membunuhku. Mungkin itu yang kau lakukan. Bahkan sekarang rasanya aku ingin membunuhmu, Yang Mulia. Apa? Iya. Setidaknya 1 kali dalam sehari setiap istri merasa seperti ingin membunuh suaminya. Oh, begitu. Bagaimana dengan sisanya? Sisanya, dia ingin melakukan hal kebalikan dari itu. Aku mengerti dia membalut luka suaminya. Dia tetap tinggal untuk merawat dan menjaganya. Yang Mulia, yang dilakukan seorang istri, itu untuk cintanya. Banyak wanita yang berperilaku seperti itu. Seorang istri mungkin menyakiti suaminya hanya untuk membawa dia lebih dekat kepadanya. Lalu dia melakukan semuanya, mengurangi rasa sakit suaminya agar mereka lebih dekat. Lupakan apa yang istri lain lakukan, Jodah. Katakan apa yang kau pikirkan tentang aku. Yang Mulia, aku rasa pakaian ini tidak tepat untukmu, jadi kau harus mengubahnya supaya kau kelihatan luar biasa saat kau memakainya. Kau punya cukup bakat dalam menghindari pertanyaan yang sulit. Bukankah tadi aku bertanya padamu dan kau belum menjawabnya? Tolong katakan, apa yang kau pikirkan tentang aku? Tidak semua pertanyaan suami dijawab oleh istri. Beberapa hal harus dipahami oleh suaminya. Ayo kita pergi. Tolong aku. Mohon perlihatkan belas kasihanmu. Belas kasihan? Bagaimana kami bisa menunjukkan belas kasihan padamu? Kau telah mencoba membunuh Yang Mulia Raja. Dan hari ini adalah ulang tahun pernikahannya. Kami akan menyerahkanmu pada Yang Mulia Raja. Tolong, biarkan aku pergi. Aku tidak melakukan apapun. Kau berani sekali. Yang Mulia, dia adalah bagian dari konspirasi untuk membunuhmu. Kami menghukumnya. Iya, aku memang membuat kesalahan. Dan aku akan membayarnya untuk itu. Sejak hari pertama aku dipenjarakan, aku berdoa untukmu karena melepaskan aku. Dan aku mengakui
Tidak ada yang mempekerjakanku karena aku ini pendek. Jadi untuk mencari perlindungan, aku harus membantu Benazir. Apa kau berpikir bahwa jika kau membunuhnya, maka aku akan senang? Tidak benar. Dengar baik-baik, hari ini adalah hari yang mengembirakan. Jadi aku tidak mungkin untuk merusak hari ini. Dan itulah sebabnya aku akan mengabaikan pelanggaran yang kau lakukan di hari ini. Tapi jika kau ulangi, tiada maaf. Maafkan kami yang mulia, kami tidak akan mengulanginya. Cepat pergi! Tidak, Ratu Joda. Aku tidak layak mendapatkan perhatianmu. Aku memang bersalah. Aku tidak menganggapmu bersalah. Keadaan yang memaksamu untuk mengambil langkah seperti itu. Aku setuju dengan Ratu Joda. Itulah sebabnya aku memerintahkan untuk membebaskannya. Buat pengaturan untuk akomodasi dan pekerjaannya, aku memberimu kesempatan lain. Karena aku juga diberi kesempatan kedua. Yang mulia, Benazir ingin membunuhmu, tapi kau malah membebaskan aku. Kau telah menderita lebih dari apa yang layak kau terima. Ketika aku di Amer, aku pun belajar bahwa kita harus peka terhadap yang tidak beruntung. Jika ada anak yang sakit, seorang wanita atau orang tua akan dianggap sebagai pengecut dan orang yang bersalah. Lalu bagaimana kalau dia adalah pelayan dan juga seorang pembela? Bagaimana bisa kau berlaku jahat pada orang yang cacat? Ayah, yang dilakukannya itu benar-benar bertentangan dengan prinsip moral kita. Tuhan menunjukkan belas kasih pada orang malang. Lalu bagaimana kita bisa melakukan apapun melawan alam? Lakukan perintahku. Siap laksanakan, Yang Mulia. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian berdua. Semoga Tuhan selalu memenuhi keinginan kalian berdua. Selama aku hidup, aku akan selalu berdoa untuk kalian. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad. Hidup Ratu Joda. Hari ini sekali lagi kau mendapat hadiah yang paling berharga di dunia ini, Yang Mulia. Kau menerima doa untuk kesejahteraanmu dari wanita yang tak berdaya. Dan karena dirimu, aku menerima doanya juga, Yang Mulia. Aku memang sangat beruntung. Ada sangat sedikit wanita di dunia ini yang mendapatkan kebaikan dari suami mereka. Selamat, Yang Mulia. Terima kasih. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Kenapa berhenti? Ada apa? Lihatlah simbol itu, simbol yang sama yang ada di gelangku. Mengingatkanku apa yang pernah dikatakan Bayram Khan. Ada beberapa jalan rahasia dalam ruang bawah tanah ini. Ini mungkin salah satu jalan itu. Apa benar-benar ada rahasia di balik dinding ini? Aku senang kau begitu antusias. Katakan, Yang Mulia, menuju kemana jalan ini? Kau tidak menjawab pertanyaanku. Kenapa aku harus menjawab? Joda, Bayram Khan pernah berkata bahwa ayahku Raja Humayun sering pergi melalui jalan rahasia ini untuk bersembunyi. Ia menyembunyikan dirinya di tanah sedemikian rupa sehingga musuhnya tidak bisa menemukannya. Bahkan jika mereka kebetulan masuk, jalan rahasia mengarah ke istana. Hanya ayahku dan pegawai istananya yang dipercaya yang tahu tentang hal itu. Simbol ini telah menggelitikku. Aku ingin memecahkan beberapa misteri lagi. Melangkahlah hati-hati lewat sini. Semuanya siap? Itu berarti kita bisa mulai bekerja.
Kalian membuatku menunggu lama. Tapi sekarang sudah cukup. Ini adalah waktunya mencicipi buah dari usahaku. Aku berharap kalian tidak akan mengecewakanku kali ini. Bawa dia. Tapi tetap waspada. Kurasa ini adalah tempat yang digunakan ayahku untuk bersembunyi dari musuhnya. Lihatlah pasir ini. Ada tandanya. Hari ini hari yang sangat istimewa bagiku, Joda. Aku datang ke tempat di mana ayahku dulu sering datangi. Aku ingin tahu berapa banyak lagi misteri di tempat ini yang dipecahkan. Yang mulia, hanya ada dinding di sini. Jalan ini telah berakhir. Tolong pegang obornya. Sepertinya ada seseorang. Padamkan obornya. Apa yang terjadi, Joda? Yang mulia, aku merasa mendengar seseorang. Kurasa aku mendengar teriakan yang teredam. Apa kau mendengarnya? Aku mendengar suara itu lagi. Kau dengar itu? Baru saja suara itu terdengar. Tidak ada orang di sini, Ratu Joda. Ini adalah tempat yang ditinggali. Jika Bayram tidak tahu tentang ini, lalu bagaimana orang lain bisa tahu tentang hal itu? Kau mungkin mendengar suara tikus atau bahkan kelelawar. Hah. Mari kita lanjutkan. Aku tidak ingin terlambat untuk perayaan itu. Ratu Joda. Ya ampun, Yang Mulia ada di sini dan aku belum siap. Moti, cepat pergi dan bawakanlah bubur untuk Yang Mulia Raja. Baiklah. Dan kalian bantu aku bersiap-siap. Cepat sedikit. Ratu Joda. Yang Mulia, sebentar lagi aku akan siap. Ini keterlaluan. Kamu mintaku untuk datang ke sini, tapi kau belum siap juga. Apakah kau melihat dirimu di cermin? Hari ini kau terlihat sangat gagah. Karena kau begitu indah, aku harus menjaga penampilanku sehingga saat aku berdiri di sampingmu, aku tidak kalah denganmu.
Cara kau membalas pujianku sama anehnya seperti dirimu yang mulia. Jika aku bukan orang yang aneh, akankah kau mau jatuh cinta padaku? Ini adalah hari paling indah dalam hidupku, Joda. Aku ingin hari ini menjadi kenangan. Sudah setahun sejak kita menikah. Sejujurnya aku sangat senang memilikimu sebagai istriku. Aku ingin berbagi semua kebahagiaanku bersamamu di sisa hidupku sekarang. Tunggu, Zainab, ini bukan main-main. Ini bukan untuk dimainkan. Senas, kau? Apa ini? Ini adalah manisan untuk diberikan kepada yang mulia dari Ratu Joda. Oh, bagus sekali. Aku akan memberikan pada mereka. Tidak, Senas. Yang mulia, maafkan aku, Yang mulia. Aku membuat kesalahan. Jangan menghukumku, Yang mulia. Aku minta maaf. Ratu Joda, aku ingin bicara denganmu. Shenas, kau boleh pergi. Yang mulia, ampuni aku. Ayo pergi, Senas. Yang mulia. Ratu Joda, aku mengakui Sehnas tidaklah gila, dia hanya lugu. Tapi lihat yang dia lakukan. Dia tidak bisa bersikap dewasa, kekanak-kanakan. Dia mungkin bisa menyebabkan bahaya pada orang lain. Jangan sampai dia ikut perayaan. Yang mulia, kita telah membahas hal ini sebelumnya. Aku yang bertanggung jawab selama perayaan kita. Bagaimana dengan kejadian ini? Kau tidak lihat apa yang dia lakukan sekarang? Aku tidak ingin dia mempermalukan dari kita selama perayaan. Aku tidak mau dia ikut dalam perayaan itu. Jika kau telah membuat keputusan, maka aku tidak akan bicara. Akan aku sampaikan padanya. Itu akan lebih baik. Aku akan menunggumu di perayaan. Tolong kalian ingat baik-baik, tidak ada yang boleh salah. Mengerti? Baik, Tuan. Pergilah. Ratu Joda, aku tidak tahu kapan Tuhan akan membawamu ke dalam hidupku. Dan ini adalah pengalaman yang paling menyakitkan, membuat persiapan untuk ulang tahun pernikahan orang. Dan ini adalah saat-saat yang paling kau tunggu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tentang pernikahan. Aku sedang memikirkan tentang ulang tahun pernikahan kita. Aku pikir kita harus memiliki perayaan yang besar seperti ini. Bagaimana menurutmu? Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Yang aku inginkan adalah meninggalkanmu selama-lamanya. Dan aku akan hidup bersama Ratu Joda selamanya. Persiapan perayaannya sangat indah. Iya, Ibu, itu karena acara ini istimewa. Tapi aku tidak melihat Ratu Rukaya. Dia bilang padaku dia sedang tidak enak badan. Perhatian kepada semuanya. Raja dari Kerajaan Muga, Yang Mulia, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Ratu Joda telah tiba.
mengingatkanku pada kegagalanku. Seperti mengumumkan bahwa aku kalah dari Ratu Jodah. Tapi tidak akan terjadi. Tidak. Ratu Jodah, aku bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Yang mulia adalah milikku. Aku tetap menjadi kepala permaisuri. Dan itu akan terjadi selamanya. Akan sulit untukku untuk melihat hatimu hancur. Tapi apa yang bisa kulakukan? Itu akan menjadi hukumanku untukmu. Karena merebut yang mulia dariku.